Hai, perkenalkan nama saya Catherine Dianti Mehapode, mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara, jurusan Desain Komunikasi Visual angkatan 2004. Pernah nggak sih kamu bikin karya atau ide, terus tiba-tiba dipakai orang lain tanpa izin? Di dunia industri, apalagi desain komunikasi visual, itu bukan hanya nyebelin, tapi juga bisa masuk ke dalam pengadilan loh. Hari ini, kita membahas dua kasus nyata, yaitu yang pertama tentang hak paten, dan satunya lagi adalah hak desain industri. Kita mulai dari yang panas dulu. Panasonic menggugat Oppo di pengadilan Unified Patent Court atau UPC di Mannheim, Jerman. Apa masalahnya? Panasonic punya paten teknologi komunikasi radio, lebih tepatnya sistem untuk koneksi perangkat ke jaringan 4G. Paten ini bernomor EP 2568724. Nah, Panasonic menuduh Oppo yang kamu kenal lewat smartphone-nya menggunakan teknologi ini tanpa izin, termasuk di seri Find X5 Pro dan perangkat wearable 4G-nya. Panasonic bilang, ini teknologi gue dan lo pakai tanpa bayar. Nah, di pengadilan, Panasonic minta produk Oppo ditarik dari pasar, distribusinya dihentikan, bahkan dimusnahkan. Mereka juga minta ganti rugi. Oppo gak tinggal diam. Mereka balik menuduh Panasonic gak adil dalam menawarkan lisensi. Mereka menyebut Panasonic tidak menjalankan prinsip FRAND, fair, reasonable, and non-discriminatory. Tapi hasilnya, pada 22 November 2024, pengadilan menyatakan Oppo melanggar. Mereka diperintahkan menghentikan semua aktivitas penjualan yang melibatkan teknologi itu dan wajib bayar ganti rugi. Terus, bagaimana kalau kejadian ini terjadi di Indonesia? Nah, di Indonesia, kasus seperti ini akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Lalu ada juga pasal 135 soal lisensi wajib. Kalau ada teknologi yang penting banget buat publik, pemerintah bisa mewajibkan pemilik paten memberi lisensi. Ini mirip semangat FRAND. Meski di UU kita istilah itu tidak dipakai secara eksplisit. Jadi, kalau Oppo ketahuan melanggar paten Panasonic di Indonesia, mereka bisa kena gugatan juga. Lanjut ke kasus yang kedua. CV Rajawali Diesel versus Tommy Atmadiredja tentang sengketa e-design industri. Kasus kedua datang dari dalam negeri. Ini tentang desain produk genset koper. Ya, genset yang bisa ditarik kayak koper. CV Rajawali Diesel mengaku punya otorisasi dari produsen China Fujian Weiman Power Technology buat jadi distributor yang resmi. Tapi si Tommy Atmadiredja mendaftarkan desain genset koper ini ke DJKI dan dapat sertifikat hak desain pada Desember 2020. CV Rajawali nggak terima. Mereka bilang desain itu udah pernah dipamerkan di Canton Fair 2019 di China. Artinya, udah nggak baru dong. Sesuai pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri, desain harus baru. Dan kalau udah pernah dipublikasikan, ya seharusnya nggak bisa didaftarkan. Tapi, Majelis Hakim punya pendapat lain. Mereka menyatakan bahwa Tommy adalah pihak yang pertama kali mendaftarkan desain tersebut di Indonesia. Dan di Indonesia kita pakai sistem first to file. Siapa yang daftar duluan, dia yang diakui. Lagi pula, desain dari China itu tidak pernah didaftarkan di Indonesia dan tidak ada klaim prioritas. Otoritas dari CV Rajawali juga hanya berupa surat, bukan perjanjian lisensi resmi yang dicatatkan di DJKI. Hasilnya, CV Rajawali dianggap tidak punya kedudukan hukum alias legal standing untuk menggugat. Nah, apa yang bisa kita pelajari? Dari kedua kasus tadi, walaupun berbeda jenis, punya pelajaran yang sama. Kalau kamu punya teknologi atau desain, segera daftarkan. Tanpa pendaftaran resmi, kamu nggak punya kekuatan hukum di mata pengadilan. Dan buat para pemilik usaha, jangan cuma pegang surat otorisasi dari luar negeri. Di Indonesia, yang diakui adalah lisensi yang resmi dan tercatat. Di sisi lain, negara juga harus memperkuat sistem verifikasi seperti pemeriksaan substantif agar desain atau paten yang tidak benar-benar baru tidak lolos begitu saja. Terima kasih banyak sudah menonton video saya. Bila ada tutur kata yang tidak sesuai, saya meminta maaf atas apa yang telah saya katakan. Terima kasih banyak.